Film dibuka dengan seorang pria yang terjebak di dalam lift besi dalam kondisi amnesia dan baru terbangun setelah pingsan cukup lama. Dia panik karena nggak mengingat apapun tentang dirinya maupun kejadian sebelumnya. Sementara lift terus bergerak naik sampai akhirnya pintu lift besi itu terbuka sob. Saat dia tiba di atas, pria yang diketahui bernama Thomas ini kaget karena langsung diseret dan dikelilingi oleh banyak orang. Dalam kondisi panik, dia berusaha melarikan diri dengan berlari secepat mungkin. Sampai akhirnya terjatuh dan menjadi bahan olokan semua orang di sana. Setelah itu, saat dia kembali bangun, dia baru menyadari bahwa tempat dia berada sekarang adalah sebuah tanah lapang yang dikelilingi tembok beton raksasa. Setelah itu, Thomas dikurung sementara. Gak lama kemudian, dia didatangi oleh seseorang yang bernama Albi, pemimpin kelompok di sana. Albi hanya ingin memastikan Thomas gak akan lari lagi sehingga dia bisa mengajaknya berbicara. Saat Albi bertanya apakah Thomas mengingat siapa dirinya dan dari mana asalnya, Thomas mengatakan dia sama sekali gak mengingat apapun tentang dirinya. Albi mengatakan bahwa kondisi Thomas adalah hal yang normal dan terjadi pada semua orang yang ada di sana. Dia menjelaskan bahwa nama adalah satu-satunya hal yang akan Thomas ingat. Sementara sisanya akan hilang begitu saja. Setelah itu, Albi mengajak Thomas berkeliling untuk mengenalkan keseharian mereka. Dia juga mengatakan bahwa semua suplai makanan dikirim melalui lift besi tadi, bersamaan dengan kedatangan anak baru setiap bulannya. Thomas yang masih kebingungan pun bertanya siapa yang mengirim mereka dan sebenarnya tempat apa ini. Namun Albi menjelaskan bahwa itu juga hal yang gak mereka ketahui dan gak lama kemudian Newt datang, wakil ketua yang akan menggantikan Albi setiap kali Albi gak ada. Setelah itu, Albi mengajak Thomas naik ke atas tower untuk melihat sekitar dengan lebih jelas. Di sana, Albi menjelaskan bahwa ada 3 peraturan yang gak boleh mereka langgar. Pertama, setiap orang harus menjalankan pekerjaannya. Kedua, gak boleh bertengkar dengan anggota lain. Dan yang ketiga, mereka dilarang mendekati tembok labirin yang ada di depan. Selanjutnya, Albi meminta Chuck untuk mengajarkan Thomas soal pekerjaan yang harus dia lakukan, sekaligus membantu membangun tempat tidurnya. Namun Thomas justru meninggalkan Chuck dan perlahan mendekat ke arah labirin. Chuck mencoba menahannya, sambil menjelaskan bahwa nggak boleh ada siapapun yang mendekat ke sana, kecuali The Runner, yaitu para pelari yang memang ditugaskan masuk ke dalam labirin untuk memetakan apa yang ada di dalamnya. Saat Thomas semakin dekat ke arah labirin, Gali salah satu anggota tiba-tiba mendorong begitu saja. Thomas yang masih kebingungan dengan semua situasi itu langsung menarik perhatian Albi dan yang lain, yang kemudian berusaha menenangkannya dan di saat yang sama, labirin tersebut tiba-tiba tertutup. Malam harinya, mereka mengadakan sebuah perayaan kecil. Thomas yang masih belum sepenuhnya mengerti situasi akhirnya duduk bersama Newt sambil menatap labirin dari kejauhan. Newt mengatakan bahwa labirin adalah tempat paling berbahaya di sana. Dia kemudian mengenalkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Minho, pemimpin The Runner, yang setiap hari berlari masuk saat labirin terbuka dan kembali sebelum labirin tertutup. Minho memetakan jalurnya, menghafalnya, dan terus mencoba mencari jalan keluar. Namun Newt juga menegaskan bahwa usaha ini gak semudah yang mereka bayangkan karena setiap malam labirin tersebut selalu berubah. Newt juga mengatakan jika ada seseorang yang terjebak di dalam labirin, mereka sudah pasti gak akan bisa selamat. Newt mengajaknya berkeliling untuk mengenalkan The Glade, sebutan untuk nama tempat mereka. Selain pelari, ada medis dan chef
yang semuanya punya tugas masing-masing demi bertahan hidup di situ, Sob. Di tengah penjelasan itu, Thomas bertanya bagaimana caranya agar bisa menjadi bagian dari The Runner. Namun Newt menjelaskan bahwa nggak ada sistem pendaftaran karena The Runner dipilih berdasarkan kemampuan mereka. Nggak lama setelah itu, Gally justru mengajak Thomas bertarung untuk melihat apa sebenarnya kelebihan yang dia miliki. Thomas yang nggak punya banyak pilihan akhirnya menerima tantangan tersebut, meski jelas kalah karena postur tubuh Gally jauh lebih besar. Tengah malamnya, Thomas kesulitan tidur karena memimpikan sesuatu yang aneh. Keesokan paginya, diam-diam Albie menghampirinya dan mengajaknya berkeliling lagi saat semua anggota masih tertidur. Albie kemudian mengajak Thomas menuliskan namanya di tembok labirin, seperti yang dilakukan anggota lainnya. Di sana, Albie menceritakan bahwa dulu tempat ini nggak sedamai sekarang, karena setiap orang hidup sendiri-sendiri dan panik mencari jalan keluar, hingga banyak dari mereka gugur. Dari situ, Albie membentuk kelompok agar mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Saat sedang menjalankan pekerjaannya, Thomas kembali bertanya soal kemungkinan jalan keluar yang bisa mereka lakukan. Newt menjelaskan bahwa semua ide yang ada di pikiran Thomas sudah pernah mereka coba jauh sebelum dia tiba. Setelah itu, Newt menyuruh Thomas mengambil pupuk di tengah hutan, dan di sanalah Thomas bertemu Ben yang telah berubah menjadi seperti zombie. Ben tiba-tiba menyerang dan mengejar Thomas sambil mengatakan bahwa semua ini adalah ulahnya. Thomas berlari sambil berteriak meminta tolong, hingga teriakannya didengar Newt yang langsung menyuruh semua anggota untuk membantu. Albie yang datang ke lokasi segera meminta Newt membuka bajunya, dan di sana terlihat bahwa Ben telah disengat oleh salah satu monster bernama Griever yang seharusnya berada di dalam labirin. Albie meminta Newt dan yang lain mengurung Ben di dalam kotak. No, please. Setelah itu, Albie menjelaskan kepada Thomas bahwa itu adalah efek dari sengatan yang bisa membuat seseorang berubah. Albie kemudian bertanya apa yang Ben katakan saat menyerangnya tadi, dan Thomas menjawab bahwa Ben menyalahkannya, meski dia sendiri gak ngerti ya maksud dibalik ucapan si Ben itu. Sore harinya, Minho membawa Ben ke depan pintu labirin dengan semua orang yang bersiap memegang tombak masing-masing. Nah, di sini kita tahu ternyata setiap anggota yang tersengat akan dibuang ke dalam labirin karena dianggap membahayakan yang lain. Mereka nggak punya pilihan lain, dan keputusan ini dianggap sebagai cara terbaik untuk melindungi The Glade dan semua penghuninya. Di malam hari, Thomas kembali bermimpi untuk kedua kalinya. Namun kali ini mimpi itu terasa jauh lebih jelas. Dia melihat seseorang perempuan yang memanggil namanya berkali-kali, sebuah nama yang terus terngiang, serta potongan tentang eksperimen yang sama sekali nggak dia pahami. Di pagi harinya, saat dia terbangun, Thomas melihat Albie pergi masuk ke dalam labirin bersama Minho, dan bertanya mengapa Albie diperbolehkan pergi. Newt menjelaskan bahwa Albie masuk untuk melacak jejak Ben dan dari mana sengatan itu berasal. Thomas terus bertanya hingga Newt mengatakan bahwa Albie jauh lebih memahami segalanya karena dia adalah anggota pertama yang datang menghabiskan 1 bulan hidup sendirian di dalam Glade. Dari pengalaman itu, Albie belajar bahwa hal terpenting adalah mereka harus saling menjaga satu sama lain sekarang. Di sore harinya, saat hujan mulai turun, Minho dan Albie belum juga kembali, meski waktu sudah mendekati batas. Meski begitu, Newt tetap meyakinkan bahwa mereka pasti akan kembali dan gak mungkin gagal. Namun hingga hujan berhenti, Minho dan Albie masih belum terlihat nih sob. Semua anggota pun menunggu dengan cemas di depan pintu labirin. Di sini Thomas bertanya, apakah nggak bisa mengirim seseorang untuk mencari mereka? Tetapi Gally mengatakan hal itu melanggar peraturan mereka sendiri. Hingga akhirnya, tepat menjelang labirin tertutup, Minho muncul sambil menggendong Albie yang sayangnya waktu itu sudah sangat mepet. Minho yang gak mau meninggalkan Albie kehabisan waktu karena pintu labirin menutup secara perlahan. Akhirnya dengan nekat, Thomas masuk ke dalam labirin dan pintu pun langsung tertutup.
Saat sudah berada di dalam, Thomas mendengar sendiri suara Griever. Minho mengatakan bahwa mereka harus terus bergerak karena susunan labirin akan berubah-ubah. Namun Thomas bersikeras bahwa mereka nggak akan boleh meninggalkan Albi begitu saja. Akhirnya mereka membopong Albi sambil terus berjalan mencari jalan keluar. Ketegangan semakin terasa ketika suara Griever semakin jelas dan membuat Minho ketakutan. Meski begitu, Thomas tetap mencari cara agar Albi bisa disembunyikan dan gak dimangsa oleh makhluk Griever itu. Malam itu Griever benar-benar muncul sob. Makhluk berbentuk laba-laba setengah mesin itu mendekat, membuat Minho berlari meninggalkan Thomas yang masih berusaha menarik Albi ke tempat yang lebih aman. Tapi situasi itu justru membuat Thomas bisa bersembunyi di bawah dan menghindari serangan Griever. Setelah keadaan sedikit aman, Thomas kembali keluar dan mengikat Albi yang tidak sadarkan diri. Namun saat dia mencoba mencari tempat persembunyian lain, tiba-tiba Griever tersebut mengejar Thomas di dalam labirin. Menyadari jalur di depannya buntu, Thomas mencoba memanjat tembok yang dipenuhi tanaman rambat. Sayangnya, Griever berhasil mengejarnya hingga dia terjebak di salah satu tembok yang tinggi. Dalam kondisi itu, Thomas nggak punya pilihan lain selain melompat. Saat dia berhasil melakukannya, Griever justru tersangkut di tanaman rambat dan nggak bisa lagi mengejarnya. Minho yang masih selamat langsung mengajak Thomas berlari secepat mungkin karena susunan labirin terus berubah. Saat Minho mengajaknya masuk ke sebuah celah labirin, Thomas justru punya rencana lain. Dia sengaja menunggu Griever mendekat yang ternyata bukan hanya satu, lalu memancing mereka masuk ke celah labirin yang akan segera tertutup agar para Griever itu hancur terjepit. Nah, di pagi harinya, saat labirin kembali terbuka, semua anggota menunggu di depan pintu. Newt mengatakan bahwa Thomas dan Minho gak akan kembali. Namun gak lama kemudian, tanpa diduga, Thomas dan Minho muncul dengan selamat sambil membawa Albi. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berhasil bertahan hidup semalaman di dalam labirin sob. Setelah kejadian itu, mereka menggelar rapat. Gally mengatakan bahwa Thomas telah melanggar aturan yang sudah mereka buat. Dan gak peduli meski Minho menjelaskan bahwa Thomas telah berhasil membunuh Griever. Dan yang lain gak setuju karena menganggap Thomas menyelamatkan Albi. Namun Newt menegaskan bahwa keputusan ada di tangan Minho. Dan Minho mengatakan bahwa dia justru membutuhkan Thomas sebagai bagian dari The Runner. Our Greenie here is taking it upon himself. Whatever it is, we need more of it. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba terdengar suara dari lift besi, membuat semua orang langsung berlari untuk mengeceknya. Kejadian ini terbilang aneh karena belum genap 1 bulan sejak kedatangan Thomas, tapi saat New membuka kotak tersebut, mereka terkejut karena untuk pertama kalinya yang datang adalah seorang perempuan. Dan di tangannya terdapat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa dia adalah orang terakhir yang dikirim. Nah, ketika dia sempat tersadar, perempuan itu hanya menyebut nama Thomas sebelum kembali pingsan, yang membuatnya semua orang langsung menatap Thomas dengan heran. Thomas dan Minho dan juga Newt kemudian membawa perempuan itu yang masih belum sadarkan diri. Newt bertanya apakah Thomas mengenalnya, namun Thomas mengatakan bahwa dia sama sekali gak mengingat apapun tentang perempuan tersebut. Situasi ini memicu kebingungan dan saling tuduh di antara mereka. Terlihat kondisi Albi yang juga belum membaik. Selain itu, dengan dikirimnya orang terakhir tersebut, mereka menyadari bahwa pasokan makanan juga gak akan datang lagi. Di kondisi itu, Thomas mengatakan bahwa satu-satunya jalan dan petunjuk untuk menghadapi semua ini adalah dengan mencari jawaban di dalam labirin. Dia menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke sana dan membedah tubuh Griever untuk mencari petunjuk. Karena Minho menyaksikan sendiri apa yang Thomas lakukan semalaman, dia akhirnya menyetujui rencana tersebut. Siang harinya, Thomas dan Minho dan beberapa runner lainnya kembali masuk ke dalam untuk mencari petunjuk. Mereka mendatangi bangkai Griever dan Thomas mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam tubuh makhluk tersebut. Minho yang melihat adanya cahaya kecil, kemudian menyuruhnya yang lain mengeluarkan tubuh Griever dari jebakan labirin. Setelah berhasil dikeluarkan, Minho langsung mengobrak-abrik jeroannya dan menemukan sebuah mesin berbentuk kapsul dengan tulisan Wicked
dan angkat 7. Setelah itu mereka membawa mesin tersebut kepada Newt. Thomas mengatakan bahwa siapapun yang menaruh mereka di The Glade kemungkinan besar juga yang menciptakan Griever. Dia menegaskan bahwa mereka harus kembali masuk ke dalam labirin meski nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka harus mencari petunjuk agar bisa keluar dari penjara beton tersebut, Sob. Namun di sini Gally sama sekali nggak menyetujui rencana itu karena menurutnya langkah Thomas hanya akan membahayakan semua orang. Setelah 3 tahun ini mereka bisa hidup bersama dengan damai berkat peraturan yang dibuat Albie. Now, this is the first real clue, the first anything you found in over 3 years, right, Mina? Setelah perdebatan itu, Newt menyepakati usulan Gally untuk menghukum Thomas dengan mengurungnya di dalam box semalaman tanpa makanan. Namun Gally masih nggak terima karena hukuman itu terlalu dianggap ringan. Dan pada saat yang sama, Newt menyatakan bahwa mulai besok, Thomas resmi menjadi anggota The Runner. Setelah itu, Minho membawa Thomas ke sebuah gubuk rahasia di dalam hutan yang hanya diketahui oleh Minho dan Albie. Di sana, Thomas terkejut melihat miniatur labirin yang ternyata sudah dipetakan seluruh bagiannya sejak lama oleh Minho. Minho menjelaskan bahwa dia telah berlari sendirian ke setiap sudut labirin dan menyusuri seluruh jalurnya, namun gak pernah menemukan jalan keluar. Dia juga mengatakan bahwa hal ini gak pernah dibicarakan kepada anggota lain karena Albie ingin mereka tetap percaya bahwa masih ada harapan untuk keluar. Namun setelah menemukan mesin di dalam Griever, Minho merasa mungkin memang sekarang ada kesempatan karena dia juga menemukan angka 1-8 di dinding luar labirin yang ternyata menjadi kode perubahan bagian-bagian labirin tersebut. I've run every inch of it myself. Saat mereka masih membahas labirin, 2 anggota tiba-tiba menghampiri dan mengabarkan bahwa perempuan yang datang tadi sudah tersadar dan membuat kerusuhan, Sob. Karena amnesia dan kaget melihat hanya ada para lelaki di sekitarnya, perempuan itu melempari mereka dengan batu dari atas tower. Namun begitu Thomas menyebutkan namanya, perempuan tersebut langsung berhenti dan mengizinkan Thomas untuk naik. Saat Thomas sampai di atas, dia langsung ditodong oleh perempuan itu yang ternyata sudah mengingat namanya sendiri, yaitu Teresa. Teresa terus bertanya kepada Thomas tentang siapa dirinya dan mengapa dia nggak bisa mengingat apapun soal hidupnya. Thomas mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa semua orang di tempat itu mengalami hal yang sama. Setelah Teresa mulai lebih tenang, Thomas kembali bertanya apakah ada hal lain yang masih dia ingat. Teresa mengatakan bahwa dia hanya mengingat seorang perempuan yang terus mengulang kalimat yang sama di dalam mimpinya. Mendengar itu, Thomas menyadari bahwa dia mengalami mimpi yang serupa. Bahkan dia mengatakan bahwa dia melihat Teresa di dalam mimpinya sendiri. Setelah itu, Teresa memberikan Thomas 2 tabung kecil berisi cairan yang ada di sakunya dengan tulisan Wicked. Di bagian luarnya, Teresa mengatakan bahwa pasti ada alasan khusus mengapa mereka berdua berada di dalam The Glade, dan hanya mereka berdua yang terasa berbeda. Thomas langsung membawa cairan tersebut kepada Newt dan mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah penawar sengatan yang bisa disuntikan kepada Albie. Newt awalnya nggak setuju karena khawatir cairan itu bisa membunuh Albie. Namun Thomas bilang bahwa kondisi Albie sudah sangat kritis sehingga gak ada salahnya untuk dicoba. Akhirnya Newt mengizinkannya, namun belum sempat dilakukan, Albie tiba-tiba menyerang Thomas dan mengatakan bahwa Thomas seharusnya nggak ada di sana dan semua ini adalah kesalahannya. Teresa dengan cepat menyuntikkan cairan tersebut dan Albie pun langsung menjadi lebih tenang. Setelah itu, Gary datang untuk membawa Thomas ke dalam penjara sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bersama Newt. Di sana, Thomas bertanya mengapa Gary begitu membencinya. Gary menjawab bahwa sejak kehadiran Thomas, berbagai kejadian buruk terus menimpa mereka secara berturut-turut. Thomas mencoba menjelaskan bahwa mereka nggak bisa selamanya tinggal di tempat itu. Namun Gary sama sekali nggak peduli, Sob. Everything started going wrong the minute you showed up. Tengah malamnya, Chuck diam-diam mendatangi Thomas untuk membawakan makanan dan air. Saat Thomas makan, Chuck menunjukkan sebuah patung kecil buatannya yang ingin dia berikan kepada orang tuanya. Meski gak mengingat siapapun orang tuanya itu. Namun karena merasa putus asa, Chuck memberikan patung tersebut kepada Thomas dan meminta agar patung itu disampaikan kepada orang tuanya jika Thomas berhasil keluar lebih dulu. Namun Thomas menolak dan mengatakan bahwa dia akan membawa Chuck keluar bersamanya agar patung itu bisa diberikan langsung oleh Chuck. Setelah pagi hari, Minho menghampiri Thomas dan mengajaknya bersiap untuk kembali ke dalam labirin. Begitu pintu terbuka, Minho langsung gercep
berlari masuk. Mereka harus bergerak cepat menuju bagian 6. Namun Minho justru menemukan keanehan di mana bagian 7 ternyata terbuka juga. Padahal seharusnya area itu masih tertutup selama beberapa minggu ke depan. Di sana mereka menemukan sisa-sisa pakaian Ben yang sudah berlumuran darah. Gak lama kemudian mesin yang mereka temukan sebelumnya tiba-tiba berbunyi, seolah mengarahkan mereka ke suatu tempat. Mereka pun mengikuti arah tersebut. Karena semakin mendekat, suara mesin itu terdengar semakin keras. Hingga akhirnya mesin itu membawa mereka ke area yang bahkan belum pernah Minho lihat sebelumnya. Saat mencapai ujung jembatan, lampu pada alat itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Bebatuan di sekitarnya pun terbuka dan menampilkan sebuah lubang besar yang sangat gelap. Mereka perlahan mendekat ke arah lubang tersebut dan Minho melihat adanya lendir di bagian tepinya yang menandakan bahwa tempat itu adalah sarang para Griefer. Gak lama setelah itu, semua bebatuan yang tadi terbuka tiba-tiba mulai tertutup. Mereka pun harus segera melarikan diri dan secara mengejutkan, labirin pisau di bagian 7 ikut berubah. Mereka sempat terpisah, namun Thomas akhirnya berhasil kembali bertemu Minho dan mereka terus berlari tanpa henti. Belum selesai sampai di situ, jalur keluar mereka kembali berubah secara tiba-tiba nih. Meski pada akhirnya, beruntung mereka masih berhasil keluar dengan selamat. Saat kembali, Thomas dan Minho menjelaskan bahwa mereka menemukan jalur baru yang kemungkinan besar bisa menjadi jalan keluar, dan mesin tersebut adalah kuncinya. Namun Gali kembali memancing emosi dengan mengatakan bahwa Thomas sebenarnya nggak tahu apa-apa dan hanya membahayakan semua orang. Kenapa sih Gali-nya? Thomas yang sudah muak mengatakan bahwa seenggaknya dia mencoba melakukan sesuatu gitu. Gak hanya dia menunggu kayak kamu. Saat perdebatan itu memanas, Teresa tiba-tiba mengatakan bahwa Albi sudah sadar. Saat Thomas menghampirinya, Albi mengatakan bahwa dia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin mereka gak akan bisa keluar. Albi menyebutkan bahwa Thomas adalah orang kebanggaan dari organisasi yang mengirim mereka ke The Glade. Sambil menangis, Albi bertanya kepada Thomas mengapa dia tega melakukan semua ini pada mereka. Belum sempat Albi menjelaskan lebih jauh, di luar terjadi kepanikan karena pintu labirin yang gak tertutup dan beberapa pintu lain justru terbuka. Hal itu menandakan bahwa para Griefer akan masuk ke area The Glade dan Thomas langsung menyuruh Chuck pergi ke gedung dewan untuk mengunci semua pintu dan sementara anggota lainnya diminta bersembunyi ke dalam hutan. Namun sebelum semuanya siap, beberapa Griefer sudah lebih dulu keluar dan langsung menyerang Shaw. Thomas membawa sebagian anggota berlari ke arah hutan untuk berlindung di tempatnya Albi. Meski harus menerima nasib beberapa temannya dimakan Grievers, di sisi lain Gali dan beberapa anggota memilih bersembunyi di dalam lift besi yang jelas lebih aman. Teresa berusaha melawan dengan melempar obor ke arah Griefer, sementara yang lain melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Hingga akhirnya mereka semua terpaksa berlari dan terjebak di dalam gedung dewan dengan kondisi terkepung oleh Griefer di luar. Karena gedung dewan hanya berupa sebuah gubuk, Griefer dengan mudah mulai merusaknya. Mereka merusak bagian atapnya dan mencari anggota yang bersembunyi di dalam, hingga membuat Chuck juga tertangkap. Thomas dan yang lain langsung berusaha menarik Chuck sekuat tenaga, termasuk Albi yang ikut melawan dengan mematahkan ekor besi Griefer hingga suntikan di ekornya terlepas. Chuck akhirnya berhasil diselamatkan, namun di saat yang sama, Albi justru menjadi korban dan dibawa pergi oleh Griefer. Begitu Griefer masuk kembali ke dalam labirin, Gary yang sudah sangat emosi langsung menghajar Thomas. Dia menyalahkan Thomas atas semua yang terjadi dan yakin kalau Thomas adalah penyebab dari kekacauan ini. Mendengar semua tuduhan itu, Thomas akhirnya berpikir bahwa dia harus membuktikan semuanya sendiri. Tanpa ragu, dia mengambil suntikan dari ekor Grievers lalu menyuntikannya ke tubuhnya sendiri. Saat gak sadarkan diri, Thomas kembali mengalami mimpi yang sama. Namun kali ini jauh lebih jelas. Di dalam mimpi itu, dia akhirnya melihat siapa dirinya sebenarnya. Seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah laboratorium bersama beberapa rekannya, termasuk Teresa. Bukan cuma itu, Thomas juga kembali bertemu dengan perempuan misterius yang terus mengatakan bahwa Wicked itu baik.
Dia bahkan melihat para anggota The Glade berada di dalam tabung sebelum akhirnya dikirim ke labirin. Ketika Thomas tersadar, dia dan Teresa sudah berada di dalam penjara karena kini Gary mengambil alih kepemimpinan. Saat sudah rada siuman, Thomas langsung menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Albi sebelumnya gak sepenuhnya salah. Tempat yang mereka tempati selama ini memang merupakan sebuah bentuk ujian bagi umat manusia yang terpilih. Semua yang ada di dalam ini adalah bagian dari eksperimen. Thomas pun akhirnya mengakui bahwa dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam pengiriman mereka ke labirin. Begitu juga dengan Teresa. Mendengar pengakuan itu, Newt mengatakan bahwa siapa mereka di masa lalu sebenarnya sudah nggak penting lagi. Yang terpenting sekarang adalah apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Thomas yang masih terasa sangat bersalah atas semua kejadian, termasuk kematian Albi, justru mulai meragukan langkahnya sendiri. Setelah itu, Thomas dan Teresa dibawa keluar dari penjara. Namun alih-alih langsung dilempar ke dalam labirin, Gary justru mengikat mereka berdua dan menjadikan mereka sebagai umpan. Berharap jika Grievers kembali keluar, The Glade gak akan diserang lagi. Beberapa anggota mencoba memujuk Gary dengan mengatakan bahwa Thomas mungkin bisa menuntun mereka pulang. Tapi Gary menolak dan mengatakan bahwa The Glade adalah rumah mereka. Saat geng Gary mulai mengikat Teresa, Thomas yang sebelumnya pingsan tiba-tiba tersadar dan langsung melawan. Dibantu oleh Minho, Newt, dan anggota lain yang berada di pihaknya Soap. Thomas kemudian mengatakan bahwa dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya di luar sana daripada terjebak dan mati perlahan di dalam The Glade. Ucapannya itu berhasil meyakinkan beberapa anggota lain untuk ikut bersamanya. Thomas juga mencoba mengajak Gary, namun Gary dan kelompoknya memilih untuk tetap tinggal. Akhirnya mereka pun melepaskan Thomas dan yang lainnya untuk pergi menghadapi Grievers di dalam labirin. Thomas, Teresa, Minho, Newt, Chuck, dan yang lainnya bergegas masuk menuju labirin nomor 7. Tepat lubang besar itu terbuka kemarin. Namun saat tiba, seekor Griever sudah berjaga di depan pintu beton. Minho menyuruh Chuck memegang kuncinya dan tetap di belakang mereka. Dengan aba-aba dari Thomas, mereka maju bersama dan mulai menyerang Grievers tersebut. Sayangnya, di tengah pertarungan, kunci yang dipegang Chuck sempat terlempar. Chuck memang berhasil mengambilnya kembali, tapi hal itu justru memancing Grievers lain keluar Soap. Setelah Grievers pertama berhasil dikalahkan, mereka masih harus menghadapi Grievers lainnya. Teresa dan Chuck akhirnya berhasil membuka dinding beton dan berlari menuju lubang besar di ujung. Saat Teresa dan Chuck sampai di lubang depan, ternyata dibutuhkan sebuah kode untuk membukanya, yaitu urutan berubahnya labirin seperti yang Minho ketahui. Saat lubang akhirnya terbuka, pagar beton otomatis menutup dan membuat seluruh Grievers mati. Begitu masuk, mereka mendapati bahwa lubang tersebut terhubung ke sebuah terowongan yang panjang. Thomas memimpin mereka menyusuri terowongan itu hingga menemukan sebuah pintu bertulisan exit. Saat pintu dibuka, tempat itu ternyata adalah laboratorium yang sama seperti di mimpi Thomas. Tapi anehnya nih, seluruh ilmuwan di situ telah meninggoy dengan kondisi mengenaskan. Dan laboratorium itu hancur berantakan. Newt memeriksa komputer-komputer dan mendapati bahwa selama ini mereka memang diawasi. Gak lama kemudian, Thomas menekan sebuah tombol yang langsung menampilkan video seorang perempuan yang selalu muncul di mimpinya. Dia adalah Dr. Ava, Direktur Wicked sekaligus dalang utamanya. Ava mengatakan bahwa jika mereka melihat video ini, berarti ujian labirin telah selesai. Dia menjelaskan bahwa badai matahari telah membumi hanguskan dunia dan menewaskan miliaran manusia. Gak berhenti sampai di situ, gak lama muncul virus mematikan yang menyerang otak dan gak bisa disembuhkan. Tapi setelah kekacauan itu, lahirlah generasi baru yang kebal terhadap virus tersebut, yaitu mereka semua. Namun sebelum mengakhiri hidupnya di dalam video, Ava mengatakan bahwa ujian labirin hanyalah permulaan dari rangkaian eksperimen yang masih harus mereka jalani. Gak lama setelah itu, pintu keluar akhirnya terbuka. Saat mereka bersiap pergi, tiba-tiba Gary muncul dalam kondisi sudah tersengat setelah dia berhasil membunuh Grievers untuk menyusul Thomas. Namun meski begitu, Gary tetap mengatakan bahwa dunia luar belum tentu aman, sambil menodongkan pistol ke arah Thomas. Begitu Gary menarik pelatuknya, Minho dengan cepat melempar tombak ke arahnya hingga Gary meninggoy seketika. You're not thinking straight. Just put down the gun.
Sayangnya bukan cuma Gary yang meninggoy sob, Chuck juga tertembak karena berusaha melindungi Thomas. Dalam kondisi sekarat, Chuck menitipkan patung kecilnya kepada Thomas sambil meminta agar patung itu diberikan kepada orang tuanya. Sebelum akhirnya Chuck meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, sekelompok prajurit datang dan membawa mereka semua pergi menggunakan helikopter. Dari udara, mereka akhirnya bisa melihat labirin tempat mereka bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan jelas. Namun bersamaannya dengan itu, terungkap satu kenyataan penting kalau Ava ternyata nggak pernah benar-benar meninggoy. Dan Wicked juga nggak pernah benar-benar hancur. Semua yang tadi terlihat hanyalah sebuah rekayasa untuk kembali memulai eksperimen di tahap selanjutnya. Dan film ini pun berakhir. The Maze Runner mengingatkan kita bahwa bertahan hidup bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga keberanian untuk mempertanyakan sistem, mengambil resiko, dan memilih bergerak daripada diam menunggu. Terkadang jalan keluar memang terasa berbahaya ya, tapi diam terlalu lama justru bisa menghilangkan harapan. Seperti kata Albert Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kutipan ini relevan ya dengan apa yang dialami para penghuni The Glade, karena keluar dari labirin hanya mungkin terjadi saat mereka berani mematahkan aturan lama dan mencoba cara baru. Nah, kalau menurut kalian gimana sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian suka sama cerita film ini, serta nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita-cerita seru dan film lainnya. See you next time and goodbye!